Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tahsin Media, media belajar tahsin. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai jenis-jenis kesalahan dalam membaca Al-Quran. Secara bahasa, tahsin berarti memperbaiki, memperbagus, memperindah, dan lain-lain. Lalu apa yang diperbaiki? Yaitu bacaan Al-Quran. Dimulai dari makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf, sifat-sifat huruf, hukum bacaan, dan lain-lain. Lalu mengapa kita harus memperbaiki bacaan Al-Quran? Yaitu agar terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam melafalkan huruf hijaiyah, yang mana kesalahan tersebut dapat merubah arti atau makna dari setiap kalimat yang kita baca. Lalu ada berapa jenis kesalahan dalam membaca Al-Quran? Berikut penjelasannya. Kesalahan dalam membaca Al-Quran, para ulama Quran menyebutnya dengan istilah lahan, yang artinya menyimpang dari kebenaran. Lahan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama lahan jali, dan yang kedua lahan khofi. Lahan jali adalah kesalahan yang fatal, karena ketika kita melakukan kesalahan ini, dapat merubah makna atau kaidah bahasa Arab, bahkan dapat membatalkan sholat jika dibaca dengan sengaja oleh imam. Lahan jali disebut juga kesalahan besar. Berikut adalah contoh dari lahan jali. 1. Salah huruf atau salah makhraj, seperti pengucapan huruf ain menjadi hamzah atau sebaliknya. Tertukarnya pengucapan ain menjadi hamzah biasanya terjadi karena kita belum bisa mengucapkan huruf ain sesuai dengan makhrajnya. Untuk penjelasan mengenai makhraj, insya Allah akan kita bahas di video berikutnya. Jadi intinya, ketika kita membaca Al-Quran dan ternyata salah makhraj, sudah pasti itu akan merubah makna dari kalimat yang kita baca. Berikut ini contoh huruf yang orang sering tertukar atau keliru ketika membacanya. Yang pertama, ain dengan hamzah atau sebaliknya, sa dengan sin atau dengan shin ataupun sebaliknya, jim dengan zai atau sebaliknya, ha dengan ha atau sebaliknya, dal dengan zal atau sebaliknya, dal dengan zai atau sebaliknya, bod dengan zo atau sebaliknya, atau juga huruf fa yang dibaca pa dengan menggunakan huruf p. Kemudian yang kedua adalah menambah harokat atau menambah bacaan panjang, seperti dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, yang artinya milik Allah hari akhir, dirubah menjadi Maliki Yaumiddin, yang artinya milik kita hari akhir. Yang ketiga, mengubah harokat atau mengubah tanda baca. Misalnya mengubah harokat fathah menjadi kasroh dan lain sebagainya. Nah, itu tentu dapat merubah arti dari kata atau kalimat bahasa Arab. Itulah diantaranya beberapa contoh dari lahan jali. Berikutnya yang kedua, yaitu lahan khofi. Lahan khofi yaitu kesalahan yang tersembunyi atau disebut juga kesalahan yang tidak terlalu fatal, karena ketika kita melakukannya tidak mengubah makna dan juga kaidah bahasa Arab, tetapi itu tetap dikatakan salah. Lahan khofi biasanya terjadi dalam hukum tajwid dan sifat-sifat huruf. Berikut adalah contoh lahan khofi. Yang pertama, membaca qalqalah pada huruf yang tidak memiliki sifat qalqalah. Yang mana kita tahu huruf qalqalah itu ada 5, yaitu huruf ba, jim, dal, po, dan qaf. Selain kelima huruf tersebut, ketika berharokat sukun, maka tidak boleh dipantulkan. Contohnya Al-Fatihah ayat kedua, Alhamdulillahi, dibaca menjadi Alhamdulillahi. Nah, ada pantulan di huruf lam. Itu salah.
karena huruf lam bukanlah huruf qalqalah. Yang kedua adalah salah membaca hukum. Sebagai contoh, misalnya suatu bacaan memiliki hukum idgham bi gunnah, tapi dibaca dengan izhar. Contoh lain, hukum ikhfa dibaca dengan izhar, dan lain-lain, ataupun sebaliknya. Contoh bacaan idgham bi gunnah yang dibaca menjadi izhar, saya contohkan di surat Al-Zalzalah. Faman ya'mal, itu yang betul, dibaca idgham bi gunnah. Ada dua kalimat, faman dan ya'mal. Maka faman, mannya itu diidghamkan ke ya. Faman ya'mal. Tetapi malah dibaca, misalkan malah dibaca izhar. Faman ya'mal. Nah, itu namanya lahan khafi. Tetap salah tapi tidak merubah arti. Tetapi harus tetap dibetulkan. Berikutnya contoh bacaan ikhfa yang dibaca dengan izhar. Harusnya min syarri dibaca ikhfa, tetapi malah dibaca dengan izhar, yaitu min syarri. Nah, itu tetap salah, tapi tetap harus dibetulkan, walaupun tidak merubah arti. Untuk lahan khafi, meskipun tidak merubah secara makna dan kaidah bahasa Arab, namun tetap saja menyalahi secara kaidah baca Al-Quran. Dan yang namanya kesalahan tentu harus kita hindari meskipun itu kesalahan kecil. Itulah jenis-jenis kesalahan atau lahan dalam membaca Al-Quran yang harus kita hindari. Setelah mendengar penjelasan ini, semoga sahabatku semua semakin semangat lagi untuk belajar memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai kesalahan dalam membaca Al-Quran. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun isi materi yang disampaikan. Support terus channel kami dengan meng-subscribe, like, share, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru mengenai tahsin dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.